Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kopi Morning Ansor Jabar. Mencerahkan, menggerakkan. Saya Jambrong, barista Kopi Morning Ansor Jabar. Mas Jamrong, kita lagi di mana nih? Hari ini kita sedang berada di Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah YPPA Cikulus. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bendahara Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat. Beliau aktivitas keseharian sebagai kepala sekolah yang memimpin ribuan siswa dan santri, dan juga beliau aktivitas ekonomi membangun ekonomi di wilayah peternakan perikanan. Kita akan berdiskusi dengan beliau. Cekidot. Assalamualaikum Abah. Sehat Abah. Abah, kami dari Kopi Morning pengen ngobrol-ngobrol sama Abah. Siap. Selain sebagai bendahara Ansor Jabar, aktivitas Abah keseharian apa saja, Bah? Ya, sehari-hari sekarang di rumah saya sedikit punya usaha budidaya ikan. Budidaya ikan ya? Ya, lumayan budidaya ikan ya, nambah-nambah buat dapur dan operasional organisasi. Jadi ikan bisa membiayai dapur sama operasional organisasi. Bisa. Karena kan organisasi saya hampir 2 periode lebih di PW Ansor, dari dulu ditunjuk sebagai bendahara, belum pernah mendapatkan anggaran dari pengurus atau dari simpatisan. Paling anggaran dari rumah gitu. Jadi mengurus organisasi lebih banyak mengeluarkan anggaran pribadi. Iya. Artinya dengan kolam ini mampu membiayai organisasi. Bisa. Luar biasa. Jadi, dan selain kolam kan saya punya yayasan, punya lembaga madrasah aliyah ya, cukup banyak siswanya gitu kan. Berapa ribu, Bah? 1129. 1129 siswa. Iya. Artinya kan ada penghasilan untuk yayasan. Iya. Artinya kan ini bisa dimanfaatkan untuk operasional organisasi. Iya, bisa, karena kan honor saya itu tidak kurang dari 6 juta. 6 juta kan, ya. Satu minggu saya berangkat dari hari Jumat sampai malam Senin itu kan ada di luar. Itu Urus organisasi. Iya, itu Jumat sampai malam Senin. Iya. Itu kan bawa mobil sendiri. Itu kan operasional dari mana kalau bukan dari pribadi gitu kan. Pengkaderan sama ketua gitu kan. Ketua pasti tiap Jumat itu pasti sudah ngontak berangkat kemana hampir satu minggu itu hampir sampai 9 titik. Iya. 9 titik kegiatan. Iya. Itu kira-kira berapa kabupaten, Pak? Ya, kadang-kadang satu kabupaten ada 2, ada 3, dan yang lebih parahnya lagi kalau sudah ada pengkaderan dari Bogor berangkat dulu Kuningan, dari Kuningan pulang lagi ke Sukabumi. Itu kan udah Bogor jadi dari ujung barat ya, ke timur utara, ya, balik lagi ke barat. Iya. Luar biasa. Itu dari Jumat itu. Jumat, Sabtu, ya, Minggu. Ya tidur tidak di hotel atau di mana, di mobil. Di mobil aja ya. Sudah kebayang jarak tempuhnya ya, Bah ya? Ya lumayan. Oke. Tapi alhamdulillah gitu kan kondisi badan masih kuat. Kuat, masih sehat ya. Jadi ditopang budidaya perikanan kan, kemudian juga tambahan lain karena Abah punya lembaga pendidikan yang sedikit demi sedikit bisa dibagi-bagi untuk operasional organisasi. Lembaga pendidikan juga saya tidak pernah mendapatkan hibah atau bantuan dari pemerintah, paling hanya bos aja. Hanya bos. Artinya nggak ngambil dari kanan kiri ya? Enggak. Hanya menggunakan bos dan uang komite dari orang tua.
pendidikan juga gitu. Jadi pendidikan pun lebih terorientasi untuk murni keberlangsungan pendidikan. Iya. Tidak lebih mengambil keuntungan ya dari pendidikan. Iya. Karena kan tidak mengambil juga seperti ada anak ingin sekolah, tidak ada biaya, bisa yang penting ikut sekolah. Anak nggak punya biaya, masih juga diterima. Iya, diterima. Yang penting mau sekolah ya. Saya bukan untuk membuat lembaga itu bukan untuk memperkaya diri ya. Dan itu hanya untuk mencerdaskan anak bangsa, mencerahkan, menggerakkan, mencerdaskan anak bangsa. Maka saya punya slogan di MIA Pasipulus, ikhtiar, ikhlas, barokah. Ikhtiar, ikhlas, barokah. Jadi ikhtiar langsung, kalau ikhtiar tidak ikhlas itu kan susah untuk mendapat barokah. Maka ikhtiar, ikhlas, barokah. Mudah-mudahan bisa barokah. Jadi ikhtiar dilandasi dengan keikhlasan, harapannya mendapatkan barokah. Barokah untuk siswa dan untuk guru dan untuk saya sendiri. Jadi 3 variabel antara siswa, tenaga pengajar, dan Abah ini ikhtiar, ikhlas, dan barokah ini semua harus menjadi landasan keseharian masing-masing. Landasan keseharian. Oke. Bah, ini kan kolam ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Satu kolam ini berapa ton penghasilannya, Bah? Kalau satu kolam ini itu dari mulai bibit itu hitungannya saya tanam 2 kintal bibit. Disebar 5. Enggak. Jadi dari saya 3 kintal disimpan dulu di sini, itu kan belum panen. Iya. Sesudah panen ini dari yang tadi 3 kintal itu disortir, itu sampai kuat 7 kintal. Dan 3 kintal. Ya. Kan dia agak membesar mungkin ya. Bobot itu selama 3 bulan. 3 bulan. Ya. Jadi 7 kintal. Ya. Dari 7 kintal ini disortir, disebar ke kolam yang 4 itu. Yang 4. Kira-kira akhirnya jadi berapa, Pak? Kalau akhirnya itu satu kolam itu di atas 2 ton. Di atas 2 ton. Ya. Jadi kalau satu kolam 2 ton ini kali 5 ini 10 ton. Yang 4 aja. 4 ya. 1, 2, 3, 4. 8 ton. Iya, 8 ton. Per berapa bulan, Bang? Itu ya tergantung pakan. Karena kan ini ikan pedaging. Ikan pedaging ya. Jadi untuk konsumsi ya kalau pakannya banyak ya cepat. Oke. Saya sengaja ini tidak dicepatkan karena kebetulan kan terganggu sama COVID kemarin gitu kan. Jadi biasanya sih harusnya satu kolam ini bisa bisa habis pakan itu sehari lebih dari 10 kilo. 10 kilo? Paling saya 6 kilo. 10 kilo itu untuk 4? Untuk 1. Untuk 1, berarti sehari 40 kilo? Iya. Dibuat jadi 6? Iya. 6 kali 4, 24 kilo per hari? Iya. Jadi rada dikurangi, dan maratnya kan hanya 2 kali sehari, pagi dan sore. Seharusnya kan pagi sekitar jam 8, baru nanti jam 1 jam 4. Jam 1 sama jam 4. Oke. Jadi pakannya itu tidak semua langsung satu hari seton, enggak gitu. Jadi ada pertimbangan gitu. Ini rata-rata ikan yang sekarang ada itu di atas 5 bulan. Yang ada di atas 5 bulan. Jadi sengaja dibuat agak telat gitu ya. Agak telat. Oke. 6 bulan juga ada sampai 1,2 kilo, sampai ada yang kemarin saya coba ada yang 8 on. 8 on satu. Berarti gede-gede, Bu ya? Lumayan. Gede gitu. Ini kan untuk konsumsi restoran ya. Jadi tidak dijual ke pasar? Enggak, ada yang ngambil. Pangsa pasarnya sudah jelas. Iya. Oke. Bah, ini kalau untuk 1 kali masa panen total menghabiskan pakan berapa, Bah?
Tergantung tadi teh, Oh, tergantung memang pakannya apa di pool atau enggak gitu. Oke. Ini kan udah 3 kali panen saya. Dari mulai pembangunan kolam sampai sekarang udah 3 kali panen. Ini saya kemarin itu hampir 1 kolam itu tergaji 3 juta 1 kolam 1 bulan. Tergaji oleh 1 kolam. Iya. Itu murni Bersih. Iya. Laba 3 juta per bulan. 1 kolam. 1 kolam. Iya. Berarti kalau 4 kolam 12 juta per bulan. Iya. Guys, gila ini. Guys, 12 juta per bulan, guys. Satu kolam itu kan. Jadi kalau 4 kolam ya segitu. Ya. Ya usahanya kan kalau di ikan itu karena air dingin. Jadi kita kan ngurusnya juga santai. Tadi kan marah gitu kan. Udah marah dulu. Iya. Filosofi air dingin, jadi otak pun ikut dingin ya, Pak? Iya. Bah, airnya bisa lancar begini, Abah gimana itu? Pengelolaan airnya, sumber airnya dari mana? Karena kan airnya langsung ngambil dari kali langsung. Dari kali. Dari sungai ya? Ya dari sungai, langsung masuk. Ya paling 2 bulan 3 bulan lah agak lumayan airnya menurun. Abah bendung sendiri kolamnya? Bendung sendiri. Aduh, luar biasa ini. Jadi sungai dibendung, dimasukkan, dikeluarin lagi. Dikeluarin lagi, jadi tidak mengganggu air yang mengalir ke hilir. Ke hilir gitu. Oh iya. Hanya dibelokkan, kemudian dikeluarkan lagi. Iya. Oke. Itu ada efek ini nggak, Pak? Tercemari oleh pakan nggak? Oh enggak, karena kan tidak begitu banyak kecuali kolamnya banyak. Iya. Apalagi ke bawahnya kan sudah tidak ada lagi untuk mandi atau dikonsumsi ya. Konsumsi airnya kecuali sudah puluhan kilo. Oh iya. Jadi kan airnya sudah terfilter ulang. Iya, terfilter ulang kan. Oke. Bah, ini ide awalnya sampai bangun kolam itu kira-kira gimana, Bah? Ya awalnya karena tadi yang saya pertama itu kan masalah untuk pengkaderan gimana gitu. Saya di Ansor itu hampir 25 tahun, Pak. 25 tahun mengabdi di Ansor. Dari mulai PC. Mulai cabang. Itu dari PC cabang sampai ke PW. Ya baru-baru katanya sekarang ada gitu ya dari Pemprov gitu. Ya. Baru mau ada sekarang. Gitu. Dari dulu nggak pernah? Nggak pernah dari mulai PC juga. Oke. Bukan dari rumah kan beda. Kalau waktu di PC nggak begitu gede kan operasionalnya. Iya. Kalau sekarang kan operasional sekali berangkat itu hampir 3 juta mah bisa habis. 1 kali jalan 3 juta. Iya. Kalau sebulan 4 kali jalan itu 12 juta. Iya. Uang pribadi. Iya, pribadi. Uang pribadi, guys. Bareng-bareng sama ketua lah. Iya. Kita ada uang, ketua saya tidak ada uang, ketua ada uang. Gantian gitu ya? Iya, gantian gitu. Itu murni tidak menggunakan kas dari kiri kanan, Pak ya? Nggak ada ya? Lihat aja di catatan DPW Ansor pernah dapat bantuan dari mana atau tidak ada? Selama berarti 4 tambah 4 8 sampai 10 tahun di PW itu. Oke. 10 tahun lah sama perpanjangan sekarang karena Covid. Bah, Abang ngebangun ini punten Bah ya. Kira-kira mengeluarkan anggaran untuk kolam ini habisnya berapa, Bang? Ini saya kalau dihitung-hitung 500 juta mah. 500 juta. Cuman udah sekaligus sih. Oh iya. Udah lama memang membuatnya, jadi membuat hanya kolam besar aja, tadinya pinggir-pinggir sudah dibenerin. Nah baru di kota-kota itu masih baru ya, sekitar 1 tahunan lebih lah. Itu lebih banyak untuk pembangunan kolam atau lebih banyak untuk bendungan sungai, Pak? Biayanya, Pak? Lebih banyak buat pembuatan kolam ya. Oke. Karena kan ini batu dan di bawahnya kan dicor ini. Oh, ini dibawa dicor? Ini dalamnya itu 1,80. 1 meter 80 cm. Iya. Bawahnya dicor juga? Dicor. Semuanya? Iya. Luar biasa. Karena kan ini untuk peternak
daging kan, bukan kolam yang biasa-biasa ada di lembur gitu kan. Ini murni untuk usaha. Murni untuk usaha. Jadi harus dikelola secara profesional, Pak ya. Iya. Oke. Nah, Pak, kira-kira apa namanya? Tadi penghasilannya 12 per 4 bulan atau 5 bulan 12 juta per apa? Keuntungan ya? Iya. Keuntungan. Nah, keuntungan bersih. Kalau pendapatan kotornya berapa, Pak? Per satu kali panen semua. Ya tergantung tadi harga pasaran. Oh iya. Katanya sekarang lagi lumayan harga pasaran karena tergantung kemarin waktu Cirata dan Jatiluhur kan banyak yang mati. Karena itu kan beda ikan Cirata sama ikan Jatiluhur sama ikan darat. Kalau ini kan disebutnya ikan darat. Oh, beda harga? Beda harga. Kalau Jatiluhur paling beli dari petani itu paling tinggi 16.000, 18.000 lah. Oh, iya. Paling tinggi. Kalau ini saya udah ada yang nawar 25 belum dijual. Ya untuk sekarang. Oke. Bah, yang buat beda harga itu apa, Bah? Karena produk ikannya beda. Rasanya yang dari Jatiluhur dan dari ikan darat itu beda ya? Beda rasanya. Jauh aja ikan Jatiluhur dan rasa ikannya beda. Rasa ikannya bukan ininya. Kan orang pinginnya yang enak, yang bagus gitu kan. Beda ikannya kan, kalau sini kan ikannya mulus terus bersih gitu kan. Oh, sehingga itu tadi Abah sudah punya pelanggan restoran khusus. Iya. Nggak dijual ke pasar. Iya, enggak. Tapi ada yang ambil. Jadi saya dari restoran itu ketiga gitu lah. Dari restoran ada lagi nampung dari dia baru ke restoran saya. Karena kan restoran hanya menerima paling ya 1 bulan atau 1 minggu 2 kintal 3 kintal. Kalau saya kan pinginnya semua dibeli. Dibeli dulu sama artinya tengkulak. Sama tengkulak lagi ya. Mungkin tengkulak sudah punya pelanggan restoran khusus ya, juga. Gitu. Oke. Jadi harganya pun ini berpengaruh ya, Bah? Berbeda-beda, nggak stabil kayak harga-harga yang lainnya. Kalau ini kan naik turun gitu ya. Paling turun-turunnya untuk ikan daratnya paling 22 lah, 23. 22.000 paling murah. Iya. Oke. Itu 22 itu ya sudah kebagian dari masih ada lah gitu buat bayar parab dan bayar pekerja ini. Berapa pekerja, Bah, yang dilibatkan, Pak? Ini 1 orang. Khusus untuk pakan 1 orang. Satu orang aja pakan dan memelihara air kan. Oh iya, pemeliharaan air, pakan, nungguin, Bah ya? Iya. Oke. Bah, bahwa Abah buat kolam ya, murni untuk urusan kemandirian organisasi. Iya. Agar tidak tergantung. Ya tidak tergantung, awalnya itu gitu kan. Tapi kan kita kan punya keluarga kan, ada kebutuhan lebih. Jadi kalau mau ada organisasi kita kan sudah tidak di sana di sini karena uang udah ada. Udah tersimpan ya sisa. Iya, ini kan udah untuk pakan, ini untuk ikannya, benihnya gitu kan. Dan ini labanya gitu. Sudah bisa pakai. Gitu. Laba dibagi mana yang ke rumah, mana untuk ke organisasi. Keren sekali nih, Bang. Luar biasa. Nah, sehingga termuncul motivasi itu gimana, Bang? Karena sulit sekali, Bang, orang bermotivasi itu, Bang. Ya, di awal karena sudah merasakan di organisasi lama-lama gitu ya. Jadi karena ya kalau tidak ada yang bertanggung jawab di organisasi, masalah untuk pengkaderan itu kan harus nyari uang sana ke sini ya. Dan besar. Iya, dan besar gitu kan. Ya kalau bukan kita siapa lagi gitu. Oke. Artinya berangkat dari rasa tanggung jawab gitu. Bahwa organisasi ini tetap tidak boleh berhenti sama sekali. Iya.
bukan seperti sekarang ya yang di organisasi ingin di struktural ya sampai wani bayar berapa ingin jadi ketua atau jadi apa gitu kan. Kalau saya menguri buat apa sih gituan gitu. Iya. Ya lebih baik kita mengurus organisasi ya betul-betul murni mengurus organisasi. Berkhidmah terhadap NU, terhadap kiai. Tahu sudah terasa barokah gitu. Oke. Pada ujung-ujungnya bahwa berkhidmah itu akan barokah. Iya. Dan hanya motivasi itu Bah ya, sehingga berani ngeluarin anggaran besar, ngelola usaha perikanan, tujuannya adalah khidmah terhadap NU. Iya. Luar biasa ini Bah. Ya yang enaknya kayak seperti sekarang kan, orang yang belum tahu pengkaderannya bagaimana, cara bagaimana jadi ketua gitu. Iya, mentah ya Bah. Oke, mentah nggak ngerti apa-apa, belum tahu apa-apa. Apa namanya, tiba-tiba jadi ketua gitu. Bah, ini terakhir Bah, closing terakhir. Agar membuat kader ini menjadi semangat dan bertanggung jawab berorganisasi, kira-kira menurut Abah harus gimana? Ya berorganisasi harus betul-betul jangan ada ujungnya ingin A ingin B. Ya harus betul-betul mengurus organisasi itu istuning Ikhlas. Ya, gitu. Jadi kita ngurus organisasi tidak ada buntutnya. Saya yang ngurus organisasi ya seperti sekarang kita kan punya Menteri Agama, ngurus organisasi dia getol-getolnya sekarang karena kan ada pingin A, pingin B gitu kan. Jangan itu gitu. Yang ngurus organisasi ya ngurus organisasi gitu. Jadi mentang-mentang ini ketumnya sedang jadi menteri, tiba-tiba menjadi pada rajin. Iya, rajin. Ya kan? Karena pengen apa. Iya, itu. Ikhlas saja. Ya, ikhlas. Kalau ketum jadi ketua umum ya itu hasil dari barokah itu ya. Dari barokah karena kan ketum barokah ya kelihatan aja lah ketum lah. Iya. Ketum kan ya kalau melihat kan kakeknya siapa, Ya, betul. bapaknya siapa. Betul. Itu kan kebarokahan dari orang tua. Iya, perjalanannya sudah sangat panjang ya. Saya juga kan tidak melihat untuk hasil untuk saya sendiri kan saya punya anak, nanti kan punya cucu. Iya. Itu kan ketemunya ya dari anak atau dari cucu gitu kan. Abah juga merupakan cucu dari Mama Cipulus. Ya. Oke. Itu kan dari barokah ya. Iya. Almarhum juga. Oke. Jadi terah mengabdi di NU-nya memang sudah Ya. terpondasi kuat ya, Bah ya. Iya. Oke. Baik, Bah. Ya. Atur nuhun atas waktunya. Semoga Abah semakin sehat, semakin dilancarkan rezeki dan Amin. tetap memotivasi kami sebagai kader-kader muda di Ansor. Amin. Terima kasih ya atur nuhun Abah. Sahabat sekalian, kita banyak diberi motivasi oleh Abah, panggilan kami akrabnya Abah, beliau bendahara Ansor Jawa Barat, bahwa mengabdi di berbagai organisasi khususnya di Ansor, Abah punya jargon ikhtiar, ikhlas, dan barokah. Semoga apa yang beliau sampaikan pada hari ini menjadi motivasi untuk kita bersama-sama dalam menjalankan roda organisasi ke depan, berkhidmah